Artinya Nasdem siap-siap akan kehilangan kursi di pemerintahan kalau Presiden Jokowi tidak berkenan. Hanya masalahnya apakah Presiden Jokowi secepat itu akan konfrontatif. Dan ini akan mudah dibaca sebagai politik kalang kabut dari Presiden Jokowi seandainya dia mendepak Nasdem, karena hanya urusan mendeklarasikan seorang Anies Baswedan yang notabene adalah hak bagi partai politik. Langkah Partai Nasdem yang secara resmi mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024 nanti bukan hanya menyita perhatian publik dalam negeri namun internasional. Hal itu terbukti dari munculnya berita terkait dukungan Nasdem yang digawangi Surya Paloh kepada Anies di berbagai media asing seperti Reuters dari Inggris, The Straits Times dari Singapura maupun media lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya. Kali ini Sobat semuanya, kita kembali akan membahas soal terkait dengan Anies Rashid Baswedan ya, yang dideklarasikan oleh Partai Nasdem sebagai calon presiden mereka, dan tentu menyulut pro dan kontra ya. Dan apa yang dilakukan Surya Paloh tentu saja merupakan perjudian politik beliau, karena masa pemerintahan Presiden Jokowi ini masih berlangsung lebih dari 2 tahun ke depan. Jadi bulan Oktober ini kira-kira pas tanggal 20 nanti itu berjalan 2 tahun lagi. Jadi berjalan sepanjang 2022-2023 Oktober, kemudian 2023 Oktober sampai 2024 Oktober. Artinya Nasdem siap-siap akan kehilangan kursi di pemerintahan kalau Presiden Jokowi tidak berkenan. Hanya masalahnya apakah Presiden Jokowi secepat itu akan konfrontatif. Jadi saya kira Sobat Era sekalian, ini juga dibaca oleh Surya Paloh bahwa kondisi psikologi Presiden Jokowi tidaklah sekuat itu untuk mendepak secara tiba-tiba Nasdem dalam pemerintahan. Dan ini akan mudah dibaca sebagai politik kalang kabut dari Presiden Jokowi seandainya dia mendepak Nasdem, karena hanya urusan mendeklarasikan seorang Anies Baswedan yang notabene adalah hak bagi partai politik. Dan jangan lupa dukungan Nasdem itu adalah ke pemerintahan Presiden Jokowi pada periode 2019-2024 dan tidak ada kaitannya dengan dukungan terhadap calon presiden 2024-2029. Tapi saya kan presiden, kata Presiden Jokowi misalnya. Saya berhak dong mengganti, ya berhak. Tapi tentu dalam rangka hak prerogatif seorang presiden yang at any time bisa mengganti menterinya. Tapi kalau alasannya karena mendukung Anies Baswedan, itu alasan yang konyol jadinya. Dari perspektif hukum tata negara. Kalau dalam perspektif politik ya sah-sah saja gitu ya Sobat Era sekalian. Itu satu poin. Jadi menarik ya. Tapi sebelum saya membahas soal perjudian ini, saya bacakan berita yang menarik dulu ya. Sebagaimana dilansir oleh rmol.id. Menurut saya ke depan ya, kita tidak boleh saling menjelekkan for the time being, karena masa kampanye kan belum dimulai. Jadi hal yang paling positif itu adalah kemukakan saja keunggulan masing-masing pasangan calon atau calon dan tidak usah menjelekkan calon yang lainnya. Oke, kita hadapkan secara fair saja. Tapi kritis ya tetap boleh, tapi menjelekkan jangan. Menjelekkan tuh hal-hal yang tidak prinsipil ya, hal-hal yang tidak faktual. Itu menjelekkan, sepertinya wah ini gayanya
pencitraan gitu-gitu. Saya kira tidak faktual. Yang faktual apa yang sudah dilakukan, ya, terukur, measurable dan lain sebagainya. Tapi yang jauh lebih bagus adalah kemukakan keunggulan calon kita tanpa harus menjelekkan orang lain. Nah, nanti kalau sudah masa kampanye, ya tidak haram hukumnya melakukan negative campaign. Ingat, negative campaign bukan black campaign, ya. Ya, saudara sekalian, coba kita lihat ya. Langkah Partai Nasdem, dukungan Surya Paloh untuk Anies Baswedan disorot dunia. Republik Merdeka, langkah Partai Nasdem yang secara resmi mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024 nanti bukan hanya menyita perhatian publik dalam negeri, namun internasional. Hal itu terbukti dari munculnya berita terkait dukungan Nasdem yang digawangi Surya Paloh kepada Anies di berbagai media asing, seperti Reuters dari Inggris, The Straits Times dari Singapura maupun media lainnya. Disebutkan Anies merupakan salah satu dari 3 kandidat teratas untuk bakal Capres 2024 bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Setelah melakukan pertimbangan selama berbulan-bulan, akhirnya Surya Paloh memilih Anies yang akan mengakhiri tugasnya sebagai Gubernur DKI pada pertengahan bulan ini. Berdasarkan data Pilpres 2019, Nasdem masuk dalam 5 besar partai dengan perolehan suara terbesar, yaitu 9%. Namun angka tersebut tidak cukup untuk melewati ambang batas untuk menetapkan capres sehingga harus berkoalisi dengan partai lain. Oke, Sobat Era sekalian, ya, itu yang kita bisa catat. Ya, ada berita-berita menarik di sini sebenarnya yang juga menarik, ya. Misalnya tim advokat Bambang Tri akan menggugat ijazah Presiden Jokowi, ya. Harusnya yang digugat ijazahnya saja, nggak usah soal pemberhentiannya karena itu kan bukan kewenangan pengadilan negeri. Ini soal keaslian saja. Kemudian ada 9 komandan Brimob dinonaktifkan buntut tragedi Kanjuruhan. Kemudian utang negara, utang pemerintah 7.236,6 triliun. Surya Paloh harap Anies bentuk zakon kabinet jika jadi presiden. Nah, ini menarik, ya. Bagusnya begitu memang kalau kita mau memperbaiki negara ini, jangan didasarkan pada pesanan-pesanan. Nah, jadi Surya Paloh juga harus konsisten juga. Jadi kalau mau membentuk zakon kabinet, ya bentuklah, yaitu betul-betul mereka yang memang profesional di bidangnya, gitu, ya. Kemudian soal tuduhan jegal Anies, Wakil Ketua KPK nggak pengaruh, ini tentang hukum. Sobat Era sekalian, ya, dari kecil kita sudah diajarkan bahwa yang namanya penegakan hukum itu tidak akan di ruang hampa. Apalagi kalau ada choice, ya. Artinya ada choice itu adalah, ini ada 10 kasus, kemampuan KPK hanya bisa mengungkap 2 kasus misalnya. Maka choice itu menjadi pertimbangan-pertimbangan yang kadang-kadang masuk di dalamnya situasi kondisi. Jadi kalau misalnya kemampuan mengungkap 2, ada 10 choice dan 8 lainnya masih belum jelas, ya yang jelas dulu yang diungkapkan, begitu mestinya. Bukan yang tidak jelas dicari-cari, ya, sampai kemudian berkali-kali digelar perkara, belum jelas juga siapa yang mau dijadikan tersangka. Atau gimana caranya menjadikan tersangka Anies. Nah, itu kan nggak benar namanya, ya. Usai Nasdem umumkan Anies sebagai capres, Ganjar masuk mobil Jokowi. Menarik sekali. Jadi Menteri Nasdem bisa direshuffle, ya. Ya, sebenarnya sudah sederhana, saudara sekalian. Konstelasi politik itu sudah ketahuan, ya. Yang namanya Ganjar dekatnya sama Jokowi. Secara elit, ya, patronase Anies dengan Surya Paloh. Puan dengan ibunya sendiri Megawati, Prabowo dengan dirinya sendiri, artinya Prabowo ya kan, himself can be determined, ya kan, apakah bisa jadi calon presiden atau tidak. Nah, itu kelebihan Prabowo dibandingkan yang lainnya karena dia punya partai sendiri dengan 78 kursi. Kemudian Muhaimin Iskandar bisa menentukan sendiri, kemudian Erlangga bisa menentukan sendiri, kemudian Zulkifli bisa menentukan sendiri, tapi mereka tidaklah seindependen ketua umum partai lainnya, ya. Jadi bisa dibilang satu-satunya ketua umum partai politik yang pede menyalonkan diri sebagai calon presiden ya hanyalah Prabowo Subianto. Tidak Megawati yang sudah 2 kali kalah dalam proses pemilihan langsung. Tidak Surya Paloh yang dari awal memang tidak berminat karena menyadari tidak cukup populer kalau untuk kontestasi pemilihan presiden, cukuplah menjadi kingmaker. Tidak Erlangga Hartarto juga sesungguhnya. Maka yang paling hebat tentu Prabowo karena dia bisa menentukan dirinya sendiri sebagai calon presiden dan
dia cukup membutuhkan satu koalisi, mitra koalisi, dan cukup dipenuhi dengan misalnya PKB. Nasdem ya masih harus lirik-lirik dengan PKB atau lirik-lirik dengan Demokrat plus PKS. Jadi memang politik makin banyak tanda tanya karena ada presidensial threshold. Kalau tidak ada presidensial threshold, mungkin dari kemarin-kemarin semua orang sudah melakukan deklarasi, dan itu sehat saja dalam sistem demokrasi Indonesia. Jadi kita jual dulu kelebihan masing-masing, barulah kemudian kita nanti pilih atau menilai siapa yang paling layak menjadi pemimpin kita. Kan begitu harusnya. Sobat Era sekalian, terkait dengan perjudian begini. Sisi positifnya dulu ya, Anies didukung Nasdem. Sisi positifnya dulu. Sisi positifnya adalah Nasdem adalah partai nasionalis. Partai dalam spektrum politik kita kan kanan kirinya kan Islam dan nasionalis. Jadi dalam spektrum dia adalah partai nasionalis, dalam spektrum kiri kan tengah kiri, bukan tengah kanan partai Islam atau berbasis masa Islam. Nah, dalam spektrum tengah kiri, Nasdem adalah partai yang ikut dalam masa pemerintahan Jokowi, bahkan dibilang backbone dan dari awal sangat setia ya, termasuk deklarator pertama dan sampai sekarang pun masih setia. Persoalannya adalah ketika pasca Jokowi, pilihannya adalah tinggal dua, apakah Ganjar, apakah Anies. Nah, Ganjar sendiri adalah walaupun saat ini masih dimusuhin dalam tanda kutip internal PDIP, tapi bukan tidak mungkin akan dimajukan juga seandainya Anies memang betul-betul jadi calon, karena ada keyakinan hanya Ganjar yang bisa mengalahkan Anies Baswedan, kira-kira begitu. Makanya Ganjar itu adalah dalam posisi wait and see. Karena itu pilihan terhadap Anies adalah pilihan yang rasional saja, tidak luar biasa. Karena tidak mungkin juga Nasdem mengusung Andika yang tidak punya elektabilitas satu dan tidak punya dukungan yang organik, yang real di masyarakat. Dukungannya kan hanya dukungan para elit yang biasanya langsung terpukau dengan sosok Panglima TNI ya. Oke. Karena itu menurut saya positifnya adalah karena dia adalah partai nasionalis. Negatifnya adalah bagi Anies, dia tidak bisa mengeksploitasi antitesis terhadap Jokowi karena dia didukung oleh partai Jokowi juga. Partai yang masuk dalam masa pemerintahan Jokowi. Jadi cenderung nanti performa Anies adalah performa yang pasti tidak akan menyerang Jokowi ya. Tidak akan mengeksploitasi kelemahan Jokowi karena Nasdem termasuk bagian daripadanya. Entah kalau Nasdem kemudian dalam tanda kutip dimusuhin oleh Jokowi dengan memecat semua partai Nasdem lalu mengkriminalkan atau mengusut mereka-mereka yang diduga terlibat dalam kasus-kasus tertentu. Nah kalau itu kita wallahu alam, kita nggak paham what happen ya, what will happen, apa yang bakal terjadi ya. Oke, sahabat Era sekalian, coba kita sedikit bacakan ini ya. Jadi perjudian lainnya adalah karena notabene Nasdem saat ini ya masih berkuasa dan dia bukanlah partai kanan karena Anies kan dicitrakan kanan, tapi rupanya seorang Surya Paloh ya cukup percaya diri untuk berselancar di masa kanan maupun masa kiri. Ini mungkin karena kenapa? Karena Surya Paloh ini perpaduan Aceh dan Sumatera Utara ya. Aceh kita kenal sebagai provinsi dengan tingkat religiusitas tinggi ya, dengan basis Islam yang lebih kental. Sementara Sumatera Utara justru lebih kosmopolitan kalau di Medan. Jadi walaupun Surya Paloh lebih merepresentasikan sebagai anak Medan ketimbang anak Aceh, tapi tidak bisa dibohongi darah Acehnya juga kental gitu ya. Tidak heran kalau seandainya Anies Baswedan mengutip kata-kata yang berasal dari Aceh karena itu adalah asal dari Surya Paloh. Dan jangan lupa, saya pernah agak kaget, saya tahu karena saya pernah bekerja di media Indonesia ya, bagaimana seorang Surya Paloh dalam tanda kutip ya, dalam praktik keagamaan ya, dan itu adalah urusan masing-masing. Tapi saya agak kaget ketika beberapa tahun yang lalu sekitar 2017, itu long time ago because I never go there again because I don't know exactly ya. Nah saya lihat loh
pas waktu sholat di belakang ada masjid dengan nama Ibu Surya Paloh ya. Jadi memang setiap manusia pasti ada tesis, antitesis, sintesis ya dalam kehidupan religiusitasnya, dan kita tahu suatu saat juga kita akan kembali kepadanya, dan ketika kita kembali kepadanya tidak ada yang bisa kita bawa bekal sekecuali amal ibadah kita ya. Dan beruntunglah mereka yang sudah membangun masjid gitu. Seperti Surya Paloh yang membangun masjid dan menamakan masjid di lingkungan kawasan Metro TV Media Indonesia itu dengan nama ibunya. Jadi my knowledge itu long time ago, 2017, lama juga ya. Saya di band Metro TV. Oke, itu saja Sobat RH sekalian ya yang bisa saya lihat ya. Dan coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan hal ini ya. Oke. Dan ke community jangan lupa. Jadi community tadi ya di polling kita, menurut Anda siapa cawapres terbaik buat Anies? Jadi pada putaran kedua ada Gatot Nurmantio 38.000 yang vote ya, 73%, Gatot, Ridwan Kamil 15%, Sandiaga Uno 7%, Hidayat Nur Wahid 3%, Muhaimin Iskandar 2%. Lagi-lagi Gatot Nurmantio yang unggul ya. Putaran pertama AHY 32%, Gatot Nurmantio 56%, Rizal Ramli 7%, Salim Segap Al-Jufri 5%. Coba kita lawankan Gatot dengan, karena dia menang terus, coba kita lawankan Gatot dengan calon-calon lainnya ya. Dengan calon-calon lainnya termasuk Andika Perkasa nanti misalnya. Kemudian siapa lagi nanti kita akan lihat ya. Misalnya, menurut Anda siapa cawapres? This is us. Misalnya Andika Perkasa ya. Andika Perkasa itu pakai H enggak ya? Andika Perkasa sepertinya nggak pakai ya. Melawan Andika Perkasa, kemudian B lawan Airlangga Hartarto misalnya. Airlangga Hartarto yang pernah diajak oleh Surya Paloh ya, dan Surya Paloh mau mengadakan konvensi tapi nggak jadi karena Airlangga ya tentu nggak mau dijadikan calon wakil presiden duluan. Kemudian saya acak ya Gatot Nurmantio ya karena menang di sebelumnya. Kemudian Gatot Nurmantio, kemudian kita masukkan Ganjar Pranowo D ya, Ganjar Pranowo tetap kita masukkan. Kemudian Andika Perkasa, Airlangga Hartarto, Gatot Nurmantio, Ganjar Pranowo, dan siapa ya yang kira-kira pantas untuk menjadi wakil presiden? Puan Maharani ya, Puan Maharani. Puan Maharani. Nanti ada Khofifah Indar Parawansa, nanti kita lawankan juga ke Gatot Nurmantio. Tapi coba kita lihat nama-nama ini dulu ya. Jadi karena keterbatasan tempat pollingnya Sobat Era sekalian, jadi ya hanya 55 nama ya. Jadi menurut Anda siapa cawapres terbaik buat Anies? Andika Perkasa, Airlangga Hartarto, Gatot Nurmantio, Ganjar Pranowo, dan Puan Maharani. Nanti kita lihat lagi. Jadi pada posisi kedua Gatot Nurmantio tetap nomor 1 mengalahkan Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Hidayat Nur Wahid, Muhaimin Iskandar. Pada polling pertama mengalahkan AHY, Rizal Ramli, Salim Segap Al-Jufri ya. Jadi for the time being Gatot Nurmantio masih menjadi capres terkuat Anies berdasarkan RH polling tentunya ya. Yang punya keterbatasan yaitu tidak bisa melist langsung semua nama. Nah, Sobat RH sekalian, coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan ini. Nanti sambil kita lihat ya siapa saja. Kemudian Pak Anies cocok dengan Pak Gatot, insya Allah amanah. Semoga Pak Anies presiden selanjutnya. Surya Paloh menekankan next presiden harus bisa melanjutkan keberhasilan 2 periode Jokowi. Itu bahasa diplomatis ya. Kita harus paham ya. Yang mana bahasa diplomatis, mana bahasa yang betul-betul langsung ya. Pak Surya Paloh sudah mengukur bahkan sekarang waktu yang tepat di tengah isu Formula E, sehingga orang melihat jika Pak Anies dalam proses penzoliman, Nasdem pasti punya waktu untuk memoles Pak Anies. AB akan menjadi figur the leader of the people power yang anti rezim petahana untuk melakukan perubahan reformasi jilid 2. Izin Bung Refli, politik itu dinamis.
Ya, politik itu dinamis, tetapi kita hidup kan tidak hanya untuk politik, kita hidup juga untuk value, nilai ya. Dan kalau orang yang beragama, nilai itu haruslah dikaitkan dengan transendental ya, bukan hanya horizontal. Jadi kalau orang yang menolak mengaitkan politik dengan agama, itu tidak melihat bahwa yang namanya hidup di dunia itu sebagai medan pengabdian, sebagai cara untuk kembali kepadanya. Nah, kehidupan seperti itu pastilah kehidupan yang kering. Makanya teori-teori yang muncul adalah teori tentang saling menjegal, saling membunuh ya kan. Padahal indah sekali kalau kita kemudian bicara teori sama-sama memberikan kesempatan masuk surga, kira-kira begitu ya. Natalius Pigai nggak masuk daftar cawapres Bang, belum lah. Saya kira belum lah ya. Kita kan harus kita harus objektif juga ya. Saya punya 3 kriteria, modal sosial, modal kapital, sama modal intelektual. Ya semua orang ada modal itu, tapi kan ada yang gede sekali, ada yang biasa-biasa saja. Terutama modal sosialnya. Kadang-kadang yang wajib dipercaya karena kemahasuciannya nggak dipercaya. Aneh bila menggantungkan negara besar kepada sosok manusia yang ya jangan terlalu ideal juga memandang manusia ya. Karena itulah kenapa kepemimpinan itu kita harus membangunnya dari sistem. Karena kalau kita mengandalkan orang ya, maka mudah sekali kita kecewa dengan orang ya. Karena orang itu ya gampang mengecewakan. Tapi kalau kita membangun dari awal dengan sistem ya kan, maka sistem itu akan remains, akan lebih kuat ya dibandingkan orang. Apa maksudnya politik sakit? Ya itu judul saja lah biar menarik. Politik sakit itu adalah politik saling jegal ya kan, politik saling mengkriminalkan, politik memenjarakan orang yang salah, politik memenjarakan ulama, itu politik sakit namanya ya. Politik yang sehat itu adalah politik di mana kita bisa berdemokrasi, bisa berdebat, tapi kemudian aparat tidak datang ke rumah dan menangkap kita. Jadi kalau politik sakit itu lebih banyak orang berselisih paham, berselisih pendapat, berbeda pendapat yang ditangkap ketimbang para koruptor. Itu politik itu sakit berarti ya. Itu lebih banyak provokator untuk bilang tangkap. Itu politik sakit. Kalau politik sehat itu adalah politik yang kalau memang ada kesalahan, ada keliruan, ya lakukan klarifikasi atau hak jawab sampai kemudian kebenaran itu bisa dibuktikan dan rakyat tahu siapa yang benar, siapa yang salah ya. Hal apa aja ya kan? Misalnya sekarang ada gugatan tuh mengenai ijazah presiden. Sebenarnya kan mudah sekali, simpel sekali menyelesaikan persoalan itu. Ya tinggal buktikan saja. Institusi yang mengeluarkan ijazah tinggal membuktikan. Sudah, the game is over. Ya kan? Tidak perlu kemudian siapapun tiba-tiba dipenjarakan. Justru kalau kita diserang dengan data-data pribadi kita, dan kemudian lawan kita kemudian keok dengan satu kali pembuktian, maka legitimitas kita makin tinggi, ya kan? Dan kita khawatirkan kan sebenarnya kalau negara ini kemudian rakyatnya tidak bisa lagi berpikir, tidak lagi berkreasi karena semuanya pada takut, ya kan? Karena selalu bilang, nanti akan ditangkap dan lain sebagainya. Coba Bung Rafli kasih bocoran pilihannya Bung Rafli, Bung RH. Nama saya bukan Rafli tapi Refli karena salah tidak saya jawab. Jadi saya dukung Anies versus Gatot dan salam 0% dari Medan. Oke. Pak Refli Harun, ada nggak Pak calon yang janjinya buat hukuman mati untuk koruptor? Kita nggak usah lip service lah ya, yang jelas-jelas saja ya. Sebenarnya bukan itu yang paling penting, tapi bagaimana melakukan pencegahan yang betul-betul solid ya. Kalau cuma slogan-slogan saja kita sudah capek sebenarnya. Bung, off dulu nggak apa-apa, kesehatan Bung Repi jauh lebih penting. Ya nggak apa-apa ya. Saya juga tidak memaksakan diri juga. Saya hanya ingin sekedar mengisi waktu karena jenuh juga di tempat tidur 24 jam ya. Apalagi kalau tidur bangsa 5 menit batuk ya.
Jadi nggak bisa tidur juga. Tapi this is the time untuk istirahat ya. Oke, sobat era sekalian, coba kita tengok lagi terakhir polling yang kita sudah luncurkan. Bagaimana kondisinya? Menurut Anda siapa cawapres terbaik buat Anies? Sudah 1.800 voting yang terbaru ya. Andika Perkasa 11%, Erlangga Hartarto 1%, Gatot Nurmantio 81%, Ganjar Pranowo 5%, Puan Maharani 3% ya. Kelihatannya tetap Gatot Nurmantio jagoan mereka ya. Jagoan RH Channel atau Sobat RH ya. Pak Gatot saya yakin tidak abu-abu. Bosman punya suara sekitar 3 juta pengikut di sosmed, bisa jadi wapres juga. Enggak juga ya, gimana caranya? Saya juga punya pengikut 2 juta sekian di sosmed, 2,3 juta. Tapi kita mengukurnya bukan begitulah ya. Kita mengukur dengan tadi modal capital, modal sosial, dan modal finansial ya, dan modal intelektual ya. Tambahan Pak Mardigu dong Pak ya. Jadi kalau menurut saya Pak Mardigu modal sosialnya belum lah. Karena dia tidak pernah terlibat di dalam perbincangan mengenai kepemimpinan calon presiden dan lain sebagainya, dan juga tidak terlibat intens ya dengan orang-orang partai politik, tidak pernah menjadi kepala daerah dan lain sebagainya. Tentu orang lebih lebih susah mengenalnya sebagai calon presiden. Tapi kalau dikenal ya dikenal, itu kan sama saja kita ingin mengatakan apakah Habib Rizik dikenal atau tidak ya. Pasti orang kenal dengan Habib Rizik, tapi saya pun tidak memasukkannya sebagai calon wakil presiden. Kalau menurut saya tidak kompatibel ya, karena dia sendiri rasanya tidak mau gitu ya. Oke. Kemudian AHY sudah di polling sebelumnya. Dari polling RH Channel bisa disimpulkan 3 besar cawapres pilihan Gatot Nurmantio, kemudian Agus Harimurti, Ridwan Kamil. Bung Refli, kalau bisa dibuat polling final, ya nantilah kita lihat, karena Hovifah kan belum ada kan. Nanti Hovifah Indar Parawansa belum masuk ya di polling kalau nggak salah. Nanti Hovifah belum masuk. Kemudian siapa lagi yang barangkali diperkirakan, even Prabowo sekalipun jangan-jangan cocok jadi, tapi nggak mungkin Prabowo maunya jadi wakil Anies ya. Kemudian cantumkan Bapak Ruslan Buton, Bang Refli. Sebetulnya Pak Anies harus duetnya dengan Bambang Yudhoyono, SBY. Saya tidak sepakat dari 5 nama itu AHY pasangan paling cocok buat Anies ya. Tadi kan sudah ya, AHY kalah sama Gatot waktu dimasukkan dalam satu pool ya. Saya pilih Ridwan Kamil, Sandiaga Uno. Oke. Soal pilih memilih itu soal selera ya. Tetapi pollingnya begitu mau diapakan lagi, namanya polling ya. Polling itu kan terserah kepada Sobat RH yang memilihnya. Itu saja Sobat RH sekalian. Sekali lagi dengarkan lagu Ganti Presiden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.